Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi pada pembelajaran IPA, yaitu materi sifat-sifat cahaya dalam pembelajaran tema 5 subtema 1 dengan kompetensi dasar KD 3.6 dan KD 4.6. Setelah mempelajari materi sifat-sifat cahaya, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya, dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perbedaan pemantulan cahaya teratur dan baur. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita karena adanya cahaya. Benda-benda di sekitar kita banyak yang menghasilkan cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang yang dapat ditangkap oleh mata. Benda yang dapat menghasilkan cahaya disebut sumber cahaya. Dan sumber cahaya terdiri atas dua macam, yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Berikut ini adalah sifat-sifat cahaya, antara lain cahaya merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Cahaya dapat merambat ke segala arah dengan arah rambatannya yang lurus. Perhatikan gambar percobaan berikut. Terdapat sebuah lilin sebagai sumber cahaya dan 3 kertas karton yang diberi lubang. Saat lubang sejajar, mata dapat melihat cahaya lilin. Namun, ketika salah satu karton digeser, sehingga posisi lubang tidak dalam keadaan sejajar, mata tidak dapat melihat cahaya lilin. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat yaitu merambat lurus. Berikut ini adalah contoh cahaya merambat lurus dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu ada cahaya matahari yang masuk melalui jendela dengan arah rambatannya yang lurus. Cahaya mercusuar yang merambat lurus serta cahaya lampu sorot. Sifat yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Perlu diketahui, benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contohnya, kaca bening dan air jernih. Jenis benda yang kedua yaitu benda gelap. Benda gelap merupakan benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya. Cahaya yang mengenai benda gelap tidak dapat diteruskan oleh benda tersebut. Contohnya yaitu batu, tembok, kayu, dan lain-lain. Cahaya dapat menembus benda bening seperti kaca yang bening dan air jernih. Perhatikan gambar percobaan berikut. Ketika cahaya diarahkan ke gelas kaca yang bening, maka cahaya akan menembus kaca gelas tersebut. Namun, ketika benda bening dihalangi oleh suatu benda lain yang tidak bening atau benda gelap, maka cahaya tidak dapat menembus benda bening tersebut karena terhalang oleh benda gelap. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya juga memiliki sifat dapat menembus benda bening.
Sifat yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Nah, anak-anak bisa memperhatikan gambar berikut. Jika seberkas cahaya jatuh pada permukaan benda, maka cahaya akan dipantulkan. Pemantulan terjadi jika cahaya mengenai suatu benda yang tidak dapat ditembus cahaya atau benda gelap. Pemantulan cahaya terbagi menjadi dua jenis, yaitu pemantulan cahaya teratur dan pemantulan cahaya baur. Pemantulan cahaya teratur adalah pemantulan cahaya yang arahnya teratur, karena cahaya jatuh atau mengenai benda yang permukaannya datar atau rata. Contohnya pada gambar berikut. Sedangkan pemantulan cahaya baur adalah pemantulan cahaya ke segala arah karena cahaya jatuh pada permukaan benda yang tidak rata atau kasar. Contohnya, permukaan jalan yang berbatu. Berikut ini adalah contoh pemantulan cahaya teratur. Pemantulan cahaya teratur pada cermin datar dan kaca spion, serta pemantulan cahaya teratur pada permukaan air yang tenang. Dan berikut ini adalah contoh pemantulan cahaya baur yang terjadi pada permukaan air yang bergelombang. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Jika cahaya melalui zat atau media yang berbeda kerapatannya, maka cahaya akan dibelokkan. Peristiwa ini disebut pembiasan cahaya. Perhatikan gambar percobaan berikut, yaitu terdapat sebuah gelas yang berisi air dan sebuah pensil. Ketika pensil tersebut dimasukkan ke dalam gelas berisi air, maka pensil tersebut terlihat patah. Hal ini karena adanya pembiasan cahaya. Dalam hal ini, zat atau media yang dilalui oleh cahaya adalah udara dan air. Sifat cahaya yang terakhir yaitu cahaya dapat diuraikan. Cahaya merupakan gabungan dari berbagai warna. Contohnya, yang mudah kita jumpai adalah pelangi. Pelangi merupakan proses penguraian cahaya matahari oleh butir-butir air hujan. Warna putih dari cahaya matahari diuraikan oleh butir-butir air hujan menjadi warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau yang disingkat menjadi Mejiku Hibi Niu. Nah, peristiwa terurainya cahaya putih menjadi berbagai warna disebut dengan dispersi. Nah, anak-anak, sekian materi kita pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat dalam belajar dan jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.